Yang saya cintai, Pater Chris, hadir di sini juga Pater Lukas, walaupun masih dalam perawatan. Rekan-rekan imam sekalian, biarawan biarawati yang saya kasih dan saya cintai, yang saya hormati, Bapak Bupati yang diwakili oleh Bapak Sekda dan rombongan yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya kasih dan saya cintai seluruh jajaran DPP DKP, Paroki Ekaristi Kardong. Yang saya cintai juga Ketua Panitia Pelaksanaan Yubileum. Ini teman kelas saya ini. Teman kelas saya. Sejak dari seminari memang daya dobraknya itu mulai nampak. Sehingga dulu dia memilih untuk menjadi banker itu saya rasa pas. Karena ide-ide cemerlangnya itu, dan kini kita lihat sendiri ya, bagaimana dia menuangkan pada masa pensiunnya, dia masih tetap ingin berbagi. Terima kasih Pak Adi. Yang saya kasih dan saya cintai, saya emma, tua-tua, atas sempat hadir, gitu kolej emma, isendia tata, ba acara, lesoho. Singkatnya, yang saya kasihi umat Paroki Ekaristi Kardong. Pertama, dari tempat ini, atas nama pribadi dan juga sebagai uskup, saya mengucapkan selamat memulai perjalanan ziarah berrahmat ini dalam rangka yubileum Tahun Rahmat Tuhan untuk paroki ini pada tahun 2025. Karena ini adalah tahun yubileum, maka sebagaimana Nabi Yesaya mengatakan tahun yubileum itu adalah tahun rahmat Tuhan. Karena itu launching perjalanan yubileum paroki ini hari ini mengajak kita sekalian kembali ke dalam diri kita masing-masing. Melihat kembali bagaimana rahmat Tuhan itu menyusur jejak-jejak sejarah dari paroki ini. Dan terutama di dalam hati kita masing-masing. Saya tidak menyebut kembali ISMA SND yang berjasa dari dahulu, karena itu pasti. Tanpa mereka, paroki ini tidak mungkin berdiri kokoh hingga saat ini. Saya juga tidak menyebut kembali sangger para misionaris Serikat Sabda Allah, yang mulai menjejakkan kaki dan mulai benih-benih kerajaan Allah di tempat ini. Dan hingga sampai saat ini, kalau bukan rahmat Tuhan yang mengisi kita sekalian, yang memberi daya, yang membuat gereja ini bertumbuh. Nah, karena itu pada kesempatan ini, saya hanya berharap bahwa kita tidak hanya masuk di dalam gebiar kebesaran nama ini, tahun yubileum, tapi kita juga ingin kembali menata seluruh kehidupan iman kita. Kita ingin agar rahmat Tuhan itu melengkapi diri kita, agar mulai menyusun kembali semua apa yang ada pada diri kita, sehingga pada hari puncak kita boleh berbangga, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu yang berlimpah. Karena hanya atas cara itu, semua kegiatan yang akan mengisi hari-hari ini, tahun ini, segala macam bentuk dinamika yang kita bangun, semua harus berujung, bertitik labuh pada kesadaran iman kita, demi tercapainya, demi terwujudnya paroki yang penuh dengan rahmat Tuhan ini melalui diri umat beriman yang ada di sini. Karena itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, dalam banyak hal di khotbah saya sudah sampaikan tadi, poin-poin yang menjadi topang, tiang topang dari kehidupan iman kita. Tapi saya hanya ingin melanjutkan lagi, bahwa apa yang kalian sudah mulai ini, khususnya dalam rangka 75 tahun ini, terus pasti akan bergerak melalui kebersamaan. Saya sangat merasa tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia tadi.
membangun dari kekuatan diri. Tidak ada umat di paroki ini yang terlalu miskin untuk bisa berbagi. Kenapa? Kekayaan yang kita bagi bukan hanya dalam bentuk material, dalam bentuk uang. Kekayaan kita ada begitu banyak. Pikiran yang baik, keterlibatan dalam banyak kegiatan. Bapak Ketua Panitia katakan tadi, kelompok-kelompok yang bahu-membahu menyiapkan makanan. Itu adalah kekayaan yang kita bagikan kepada kehidupan paroki ini. Sekali lagi, tidak ada umat yang begitu miskin, tidak bisa memberi dari dirinya untuk perkembangan gereja kita. Jangan hanya melulu mengukurnya dari segi uang, tetapi uang itu juga ada dalam bentuk-bentuk yang lain. Karena itu segala macam karunia dan berkat yang Tuhan berikan kepada kalian, itulah kekayaan yang harus dibagi itu. Saya berharap 1 tahun persiapan ini menjadi perjalanan sejarah untuk berbagi dari setiap paroki, umat paroki yang ada di sini. Sehingga demikian kita bisa melihat bagaimana paroki ini dibangun di atas kekuatan umat sendiri. Saya kadang-kadang melihatnya ketika para romo dari paroki-paroki membawa proposal. Saya selalu pertanyaan pertama, Romo, bisa namanya Pak? Umat. Saya bilang begini, kita mencari keluar itu mengandaikan bahwa kita sudah memaksimalkan apa yang ada pada diri kita. Nah, untuk sampai kepada perhitungan-perhitungan seperti ini, memang butuh tokoh-tokoh yang bisa membuat terobosan dan membuka. Dan saya kira seperti Bapak Ketua Panitia ini memang seorang banker, mantan banker, yang mempunyai cara pikir yang memang sangat sistematis. Dan saya kira ada begitu banyak umat kita juga yang bisa berpikir seperti ini. Hanya pertanyaan, apakah bersedia untuk berbagi demi paroki yang tercinta ini? Karena itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kalian memulai sesuatu yang baru. Wajah gereja secara fisik sudah luar biasa. Tentu kita berharap bahwa wajah kehidupan iman umat di paroki ini juga akan terus dipoles, ya, berubah. Dalam bentuk apa? Partisipasi itu. Partisipasi. Apa yang kita jalankan setiap hari Minggu ke tempat ini tidak ada guna kalau kembali ke rumah, semua akan berjalan seperti yang kita mau. Kenapa? Iman itu tidak hanya berhenti di dalam gereja ini. Iman itu harus bisa menjiwai. Karena itu iman itu juga nyata. Doa-doa kita nyata dalam perbuatan-perbuatan baik yang kita jalankan untuk kehidupan bersama. Di tengah arus dunia yang semakin mengedepankan individualisme ini, tantangan besar beriman kita, khususnya IT yang ada di pinggir kota seperti ini, adalah individualisme ini. Sejauh itu melayani kebutuhan dan kepentingan saya akan laksanakan. Sejauh itu tidak melayani saya, persetan dengan kalian. Ini ideologi baru dalam zaman kontemporer ini. Bukan tidak mungkin akan masuk juga dalam kehidupan kita di wilayah ini. Karena itu marilah, karena tahun ini menjelang tahun yubileum, tahun rahmat Tuhan, kita buka diri kita. Biarkan Tuhan sendiri yang akan mulai menata wajah kehidupan iman kita secara pribadi maupun secara bersama di paroki ini. Karena itu, yang kedua, saya ingin berterima kasih atas nama para uskup yang tergabung dalam Konferensi Wali Gereja Indonesia.
Karena paroki Ekaristi Karedong bersedia untuk merayakan bersama KWI yang merayakan hari ulang tahun yang ke-100 pada tahun ini di paroki ini. Atas nama Ketua Konferensi Wali Gereja, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pater Chris, Pater Lukas, seluruh jajaran Dewan, baik DPP, DKP, maupun seluruh umat, karena kalian telah menyiapkan tempat ini untuk perayaan ini. Mudah-mudahan tidak hanya sekedar masuk di dalam peringatan sejarah, tapi juga menjadi ajakan bagi kita, seperti yang saya katakan tadi, 100% Katolik, 100% Indonesia. Kita tidak bisa mengatakan, saya orang Manggarai, saya bukan orang Indonesia. Tidak. Engkau orang Indonesia yang hidup, bertumbuh, dan berkembang di Manggarai. Pupuk kembali kecintaan kita. Ya, ini paling penting. Kecintaan kita kepada Republik ini. Bukan hanya kecintaan pada gereja. Lalu urusan pemerintah, persetan dengan kalian. Tidak. Kita bagian dari Republik ini. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasih, momen perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia dengan tema berjalan bersama membangun gereja dan bangsa. Apa yang kita buat dalam gereja, itu yang kita buat untuk bangsa yang tercinta ini. Karena itu sekali lagi, jadilah orang Katolik yang 100%, jadilah orang Indonesia 100%. Provisiat dengan segala macam inisiatif untuk memulai perjalanan jubileum ini, semoga hikmat Roh Kudus, kekuatan dan pengorbanan cinta Tuhan Yesus dalam tubuh dan darahnya akan menyertai seluruh persiapan kalian yang nanti akan berpuncak pada tahun 2025. Tuhan memberkati kalian semua. Terima kasih.